Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel YouTube rifanfajrin.com. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas soal ulangan harian ya. Soal ulangan harian untuk tema 6 subtema 3 ya. Tema 6 ini adalah tema energi dan perubahannya, sedangkan subtema 3 ini membahas tentang energi alternatif. Baik, kita mulai dari soal PPKN terlebih dahulu. Nomor 1, berikut ini sikap menjaga lingkungan, yaitu A. Sering jajan di sekolah, B. Sering membeli makanan, C. Menyumbang untuk kegiatan pelestarian satwa. Jawaban yang tepat adalah C ya. Menyumbang untuk kegiatan pelestarian satwa ini termasuk salah satu sikap menjaga lingkungan. Nomor 2, cara untuk melestarikan energi adalah A. Menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Nah, ini adalah jawaban yang tepat, tapi kita lihat dulu jawaban yang B dan C. Naik kendaraan pribadi ke sekolah. Nah, ini yang B ini salah, karena untuk melestarikan energi, menghemat energi itu kita mestinya adalah menaiki kendaraan umum daripada naik kendaraan pribadi ke sekolah ya. Kemudian yang C, membiarkan lampu teras menyala pada siang hari, ini juga salah satu bentuk pemborosan. Jadi B dan C ini salah. Dengan demikian jawabannya adalah A. Menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Misalnya menggunakan sepeda ya, bagi kita siswa-siswi sekolah dasar, bila rumahnya dekat dengan sekolah, maka kita bisa menggunakan sepeda yang merupakan kendaraan ramah lingkungan ya, tidak menimbulkan polusi. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3, sikap peduli energi di lingkungan sekolah. Nah, ini catatannya adalah lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara apakah A. Bermain setelah pulang sekolah, ini salah ya, bukan peduli energi. B. Berlarian di dalam kelas, ini juga tidak ada hubungannya dengan energi. C. Mematikan keran air setelah digunakan, ini adalah jawaban yang tepat. Mematikan keran air di mana? Ini tentu saja di lingkungan sekolah ya, mungkin di kamar mandi atau di wastafel atau keran air yang ada di dekat taman. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Pembuatan briket bioarang dapat ikut menjaga kebersihan lingkungan karena Jadi untuk menjawab soal ini, briket itu adalah salah satu ya, energi alternatif ya, sebagai pengganti ya, bahan bakar pengganti minyak dan atau gas LPG begitu ya. Ya, briket ini bisa dibuat dari sekam padi, kemudian sabut kelapa, kemudian serbuk gergaji atau dedaunan ya, yang dipadatkan begitu. Jadi briket ini dapat menjaga kebersihan lingkungan karena A. Menghasilkan panas yang lama, B. Memanfaatkan limbah atau bahan yang tidak terpakai, C. Membutuhkan biaya tidak sedikit. Ini jawabannya yang tepat adalah yang B ya, memanfaatkan limbah atau bahan yang tidak terpakai. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa briket ini bisa dibuat dari ya, sabut kelapa atau sekam padi, serbuk gergaji ya, kemudian juga bisa dari dedaunan nah, gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 5, usaha untuk membatasi penggunaan plastik adalah Nah, ini kita bisa, misalnya kita bisa menggantinya dengan
tas dari kain ketika kita hendak pergi ke supermarket begitu ya, atau ke minimarket, itu kita membawa tas sendiri. Kemudian yang jelas adalah kita tidak menggunakan plastik sekali pakai, yang sekali dipakai langsung dibuang. Ini sebaiknya kita hindari ya. Kalaupun terpaksa kita ketika berbelanja mendapatkan plastik, ya plastik itu kita simpan ya, sehingga sewaktu-waktu ketika kita berbelanja bisa kita gunakan kembali plastik tersebut. Intinya adalah membatasi penggunaan plastik adalah kita tidak menggunakan plastik yang sekali pakai ya, sekali pakai langsung dibuang ya. Baik, tip nomor 5 karena panjang tidak perlu kita tulis. Sekarang kita menuju ke nomor 6. Sebelum beralih menggunakan sumber energi alternatif, kita hendaknya titik-titik terhadap bahan bakar fosil. Nah, ini kita hendaknya menghemat ya, atau melakukan penghematan terhadap bahan bakar fosil. Apa itu bahan bakar fosil ya? Misalnya adalah bensin ya, atau solar begitu ya. Jawabannya nomor 6 adalah menghemat. Baik, sekarang kita lanjut ke soal bahasa Indonesia. Nomor 7, salah satu ciri energi alternatif adalah titik-titik. Apakah A, biaya penggunaan mahal? Ini salah ya, karena energi alternatif ini justru biaya penggunaannya itu relatif lebih murah ya. B, dapat digunakan berulang-ulang. Nah, ini jawabannya adalah B, dapat digunakan berulang-ulang. Kemudian karena apa? Karena jumlahnya banyak. Ini C ini sebenarnya masih nyambung ya, yang energi alternatif itu jumlahnya banyak atau bahkan tidak terbatas ya. Misalnya energi alternatif itu adalah misalnya sinar matahari, kemudian angin atau air begitu ya. Jadi bisa digunakan berulang-ulang karena tidak akan habis atau tersedia banyak sekali di alam begitu. Sekarang lanjut ke nomor 8, energi yang terdapat pada energi surya. Surya itu adalah energi matahari. Matahari itu memancarkan panas sekaligus cahaya ya. Jadi yang terdapat pada energi surya adalah C, energi panas atau cahaya. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Kekurangan dari PLTMH adalah titik-titik. PLTMH itu adalah pembangkit listrik tenaga mikro hidro ya, tenaga mikro hidro. Nah, kekurangan dari pembangkit listrik tenaga mikro hidro adalah titik-titik. Apakah A, menghasilkan listrik dengan daya yang kecil? Nah, ini kekurangannya hanya A, relatif kecil ya, mikro hidro ya. Kemudian B, rancangannya sederhana. Ini benar. Memerlukan biaya yang mahal. Ini tidak ya, bukan kekurangan PLTMH, karena rancangannya sederhana, biayanya pun juga relatif lebih murah ya, pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini. Sekarang soal nomor 10, alat yang berfungsi untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik adalah A, panel surya. Kemudian soal nomor 11, bracket bioarang adalah ini tadi yang sudah kita sebutkan tadi. Nomor ini ya, nomor berapa tadi? Nomor 4 di soal PKN tadi sudah ada. Bracket bioarang itu adalah bahan bakar ya, atau energi alternatif yang berfungsi untuk menggantikan bahan bakar minyak atau gas LPG ya. Nah, kemudian untuk pembuatannya bisa bioarang ini penggunaannya atau pembuatannya bisa memanfaatkan sabut kelapa, kemudian apa tadi, sekam padi, kemudian dedaunan, serbuk gergaji dan sebagainya. Kemudian salah satu keuntungan briket bioarang adalah ini ada banyak sekali keuntungannya, kita diminta untuk menyebutkan salah satu saja. Adapun keuntungannya adalah tentu saja ramah lingkungan begitu ya, ramah lingkungan itu karena briket bioarang diolah tanpa menggunakan bahan kimia ya. Juga
juga pada saat digunakan itu abunya tidak berterbangan, kemudian tidak berasap, juga tidak mengeluarkan bau yang menyengat ya, dapat mengganggu kesehatan kita ya, kesehatan diri maupun lingkungan. Kemudian selain itu aman dan praktis ya, kompor briket itu aman dan praktis saat digunakan, tidak menimbulkan risiko ledakan, kemudian perawatannya mudah dan tidak meninggalkan noda hitam ya. Kemudian dapat mengurangi limbah ya, karena dapat memanfaatkan limbah pertanian, misalnya sekam tadi, sekam jerami, bonggol jagung ya, dan sebagainya, sehingga dapat mengurangi limbah. Kemudian satu lagi, hemat dan ekonomis ya, ini bisa menghasilkan panas yang tinggi dan tahan lama. Kemudian harganya pun lebih murah ya, briket biwarang ini. Intinya adalah briket biwarang ini adalah bahan bakar untuk memasak yang terbuat dari limbah-limbah organik ya, dari limbah organik. Baik, kita diminta menyebutkan satu saja keuntungannya, walaupun keuntungannya tadi ada banyak sekali begitu ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal matematika. Lama waktu briket yang menyala dari pukul 10.30 hingga 13.30 adalah titik-titik. Nah, kita tinggal kurangkan saja, 13 kurangi 10 itu adalah 3 jam ya. C, jawabannya adalah C, 3 jam. Baik, kita lanjut ke soal nomor 14. Oke. Rentang waktu biogas yang dipakai memasak selama 5 jam. Nah, ini 5 jam, manakah yang menunjukkan waktu 5 jam? 7 sampai 9 itu hanya 2 jam. Kemudian 11 sampai 4, 11.15 sampai 4.15. 4.15 itu kita asumsikan sebagai 16.15 ya. 16 kurangi 11 itu 5 jam. Jawabannya adalah B. Sedangkan yang C, 12 sampai 15 itu 3 jam ya. Kalau 11.15 ini sampai 4 ini sebenarnya kalau diasumsikan sebagai 4 pagi, nah ini lebih dari 5 jam, tapi mungkin ini adalah 4-nya ini adalah 4 sore ya. Kita menggunakan mode jam 12 jam begitu ya. Jadi tidak ada jam 13, 14, 15 itu tidak ya. Baik, sekarang nomor 15, contoh kode kadaluarsa untuk makanan yang diproduksi di Indonesia. Baik, untuk kode kadaluarsa di Indonesia itu kita urutannya adalah tanggal, bulan, dan tahun ya. Sedangkan kalau di Inggris itu bulan, kemudian hari, baru tahun ya. Kalau di Jepang itu kebalikan dari kita, di Jepang itu tahun, bulan, baru hari atau tanggal ya. Baik, jadi untuk kode kadaluarsa makanan yang diproduksi di Indonesia adalah 21 Mei 2020 ya. Kalau yang B 2009 ini adalah tahun, 3 ini bulan, dan 20 ini adalah tanggal, ini di Jepang. Kemudian kalau yang C Agustus 15 2021, ini Agustus ini adalah bulan, 15 tanggal, 2021 ini tahun, maka ini yang C ini adalah di Inggris begitu ya. Baik, nomor 16, kode kadaluarsa makanan yang dibeli di Jepang memiliki urutan penanggalan ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Di Jepang itu tahun, bulan, dan hari atau tanggal, C ya. Baik, nomor 17, bila satu briket dapat digunakan untuk 4 jam, maka 4 briket dapat digunakan untuk, ya kita tinggal kalikan. Kalau satu itu 4 jam, maka kalau 4 ya tinggal kalikan 4 kali 4 sama dengan 16 jam ya. Kemudian urutan penanggalan kode kadaluarsa dalam bahasa Inggris. Nah, ini bahasa Inggris itu bulan, hari, dan tahun. Bulan, hari, tahun ya. Selesai untuk soal matematika. Kita langsung ke soal SBDP, karena untuk PJOK nanti biar dibahas oleh guru PJOK ya. Rangka layang-layang ditimbang agar A indah, B cepat, C seimbang. Jawabannya adalah seimbang ya. Kalau seimbang maka nanti terbangnya pun bisa lebih stabil lah ya.
atau lebih mudah dikendalikan ya. Nomor 26, untuk memudahkan mengelem maka kertas harus titik-titik rangka layang-layang. Nah, kertasnya harus lebih besar ya, lebih besar dari rangka layang-layang. Kalau lebih kecil ya kita tidak bisa mengelemnya, kalau sama besar ini kita terlalu mepet ya. Baik, nomor 27, teknik lukis usap abur menggunakan jari ya. Kita namanya saja usap ya, usap abur ini kita menggunakan jari untuk mengusap-usap warnanya. Nah, nomor 28, sebagai pewarnanya lukisan dengan teknik usap abur menggunakan A. pensil warna, B. cat bubuk, C. cat air menggunakan cat air ya. Jadi cat airnya itu kita taruh di pinggir-pinggir, kemudian kita usap dengan jari-jari kita ya. Pada teknik usap abur nomor 29 ya, pada teknik usap abur dibutuhkan titik-titik dari karton untuk cetakan. Ini dibutuhkan pola ya. Polanya mungkin kita bisa gunakan pola berbentuk matahari misalnya, atau berbentuk bunga-bunga begitu ya. Kemudian agar tidak bergeser, pola cetakan pada teknik usap abur harus ditahan ya dengan salah satu tangan kita ya. Misalnya kalau tangan kiri menahan, maka tangan kanan yang mengusap. Sebaliknya kalau kita mengusapnya dengan tangan kiri, maka kita menahannya dengan tangan kanan begitu ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada pembahasan soal ulangan tema 6 subtema 3 untuk siswa kelas 3 SD ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video-video kami yang lain. Terima kasih sudah menonton dari awal